Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa tawfiqan wa alhiqna bis salihin. Amma ba'd, masyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita sedang menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala di ayat yang ke-9 pada surah As-Saff. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun." Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah mengutus rasulnya, utusannya, yaitu Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bil huda wa dinil haqq. Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus dengan membawa petunjuk dan agama yang hak. Liyudhhirahu 'alad dini kullih, agar Allah Subhanahu wa taala meninggikan agama yang hak tersebut atas agama-agama yang lain, walau karihal musyrikun, meskipun orang-orang musyrik tidak menyukai hal tersebut. Kita sudah jelaskan tafsiran yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah berkaitan tentang makna dari al-huda dan dinul haq, di mana beliau mengatakan al-huda wa dinil haq itu adalah al-ilmun nafi' wal amalus salih, ilmu yang bermanfaat dan amal saleh. Dan jika kita memperhatikan apa yang dilakukan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka kesibukan utama beliau itu pada dua hal ini. Pada aspek menyebarkan ilmu dan mengajak manusia untuk mengamalkan amal saleh. Dan inilah yang menjadi kunci kejayaan daripada agama yang mulia ini. Ketika penyebaran ilmu dan ajakan manusia kepada amal saleh dilakukan secara istiqamah, maka apa yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat liyudhhirahu 'alad dini kulli, itu sesuatu yang pasti akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kejayaan kepada agama ini dan juga kepada pemeluk-pemeluknya. Di dalam perkataan dan penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, setelah menjelaskan secara umum
apa yang dimaksud dengan al-huda wa dinil haq, yaitu al-ilmu nafi wal amalus saleh. Kemudian beliau memberikan penjelasan yang lebih terperinci berkaitan dengan wadinil haq. Beliau mengatakan ad-din alladzi yudanu bihi wa yuta'abbad li rabbil alamin alladzi huwa haqqun wa sidq. Jadi dinul haq, agama yang benar, itu adalah agama yang kita tunduk kepadanya. Ya, agama ini menunjukkan bahwa di dalamnya ada ajaran-ajaran yang kita tunduk kepadanya. Jadi orang yang beragama Islam itu berarti dia tunduk kepada ajaran dan aturan-aturan yang ada di dalam agama Islam. Wa yuta'abbad li rabbil alamin, dan ketundukan kita kepada agama Islam itu adalah ketundukan yang bernilai ibadah. Jadi kita menjalankan ajaran-ajaran agama Islam dari hal yang paling ringan, dari level yang paling di bawah sampai pada hal-hal yang tinggi, itu semua adalah tidak terpisahkan dari unsur ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama itu adalah bagian dari ajaran Islam, maka melaksanakannya itu termasuk di dalam kategori ibadah yang mendatangkan pahala dan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk pada aspek-aspek yang berkaitan dengan perkara-perkara duniawi, tetapi di situ ada petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan masalah adab. Ya, Nabi mengatakan, "Sammillah wa kul biyaminik." Ya, ucapkanlah bismillah dan makanlah dengan tangan kananmu. Makan dengan tangan kanan meskipun dia berkaitan dengan aktivitas sehari-hari, tetapi karena di situ ada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka dia adalah ajaran yang kita tunduk kepadanya dan kita jadikan ketundukan kita tersebut sebagai sarana mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam Islam seorang hamba mendekatkan diri kepada Allah itu tidak hanya terbatas pada ibadah-ibadah mahdhah, pada hal-hal yang bersifat ritual, tetapi kita mendekatkan diri kepada Allah pada semua bentuk ketundukan kita kepada aturan-aturannya, baik itu yang berkaitan dengan melaksanakan perintah ataupun menjauhi larangan. Jadi ketika kita misalnya masuk ke dalam masjid dengan kaki kanan kita dan kita melakukan hal tersebut atas dasar mengamalkan apa yang diajarkan oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka masuknya kita dengan kaki kanan itu adalah bagian dari ibadah yang akan menambah nilai pahala kita dan menambah kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi pintu-pintu ibadah jika kita melihat secara luas, maka kita akan mendapati beraneka ragam ibadah bisa kita laksanakan dalam sehari semalam. Kita beribadah melalui ajaran-ajaran agama dalam semua aspek dan lini kehidupan kita. Wa yuta'abbad li rabbih alladzi huwa haqqun wa sidq wa la naqsa fihi. Dan kita meyakini setiap yang menjadi bagian dari ajaran agama itu pasti benar. Pasti benar. Tidak ada keraguan sedikit pun di dalam hati kita akan kebenaran apa yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya di dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyatakan al-haqqu mir rabbik. Sumber kebenaran itu hanya satu, yaitu yang datang dari
Allah Subhanahu wa taala. Fala takunanna minal mumtarin. Maka jangan pernah ragu-ragu kalau sudah pasti itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau datangnya dari manusia, maka kita bisa ragu-ragu. Karena kalau yang dari manusia, maka itu pasti ya, itu adalah produk dari akalnya. Akal manusia bisa salah dan bisa benar. Tetapi ketika yang dikatakan oleh manusia itu sumbernya dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, maka itu sudah pasti kebenaran yang kita tidak boleh ragu-ragu sedikit pun di dalamnya. Haqqun wasir la naqsa fihi. Tidak ada sedikit pun kekurangan di dalamnya. Apa yang datang dari Allah itu adalah kesempurnaan yang akan mengantarkan manusia pada kesempurnaan. Jadi Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan kita dengan bentuk yang sempurna. Secara fisik bentuk kita sangat sempurna dibandingkan dengan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya. Tetapi kesempurnaan fisik itu tidak serta-merta menjadikan manusia itu mulia di sisi Allah. Yang menjadikan mulia di sisi Allah itu berkaitan dengan pengamalan dia terhadap ajaran agama. Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang rasul, kemudian menurunkan kitab yang di dalam kitab tersebut semuanya adalah kebenaran dan semuanya mengantarkan manusia kepada kesempurnaan. Wala khalala ya'tarihi, dan tidak ada sedikit pun kekurangan yang ada pada petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada pada agama yang hak tadi. Ini yang meneguhkan kita dalam keyakinan bahwa semua ajaran dalam agama Islam itu adalah kebenarannya mutlak dan sesuatu yang sangat sempurna. Saya melanjutkan penjelasannya, beliau mengatakan bal awamiruhu gidaul qulub. Perintah-perintah dalam agama itu adalah nutrisi bagi hati-hati manusia. Jadi kalau hati manusia ingin sehat, ingin berfungsi dengan baik, maka sumber nutrisinya itu pada perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dia jalankan perintah Allah, maka itu akan memberikan pengaruh positif pada hatinya. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menjelaskan betapa sentralnya peran hati manusia. Dia adalah ibarat raja dalam tubuh manusia. Yang dari sanalah manusia melakukan aktivitas dan perbuatannya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau hatinya baik, maka produk amalan-amalannya juga akan menjadi baik. Pertanyaannya adalah bagaimana hati manusia itu menjadi baik? Di sini disebutkan oleh Syekh Sa'di bahwa hati manusia menjadi baik itu kalau seseorang istiqomah di dalam menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena perintah Allah, kata beliau, itu adalah gidaul qulub. Kalau tubuh manusia secara fisik itu butuh kepada gizi, maka hati manusia juga butuh kepada gizi. Kalau tubuh manusia gizinya itu adalah makanan-makanan yang sehat, maka hati manusia gizinya itu adalah perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Dan ini adalah salah satu niat yang penting untuk melandasi dari semua aktivitas ketaatan yang kita lakukan. Kita targetkan dari ketaatan yang kita lakukan itu untuk memperbaiki hati kita. Memperbaiki hati kita, membersihkan hati kita. Ketika kita datang ke masjid, ketika kita berzikir, ketika kita membaca Al-Quran, dan semua ketaatan-ketaatan yang kita lakukan, kita berharap itu menjadi sebab semakin baiknya hati kita, yang dari baiknya hati tersebut kemudian akan menjadi faktor lahirnya amalan-amalan yang baik. Bal awamiruhu gidaul qulub wal arwah
wa rahatul abdan. Jadi perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan pengaruh yang sangat positif pada hati kita, di mana dia berposisi seperti gizi dan juga akan menjadi sumber ketenangan. Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Jadi kebahagiaan yang hakiki itu ada pada hati kita, bukan pada hal-hal yang bersifat secara fisik dan bersifat secara materi. Dan itu adalah fakta yang sangat terpampang di hadapan kita. Tidak memberikan jaminan bahwa seseorang mendapatkan harta materi yang melimpah otomatis hatinya menjadi bahagia. Tidak. Yang menjadi sumber kebahagiaan itu adalah ketika hati seseorang terpenuhi gizinya. Itu dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tarku nawahihi salamatun minasyarri wal fasad. Jadi kalau menjalankan perintah itu adalah sebab hati seseorang menjadi baik, kemudian dia meraih ketenangan dalam hidupnya. Wa tarku nawahihi salamatun minasyarri wal fasad. Dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala itu adalah sebab selamatnya seseorang dari keburukan dan kerusakan. Nah, ini dua hal yang sangat penting untuk senantiasa kita hadirkan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bahwa perintah Allah itu mengantarkan kita kepada ketenangan, mengantarkan kita kepada kemaslahatan hidup, dan menjauhi larangan Allah itu menyelamatkan kita dari keburukan dan kerusakan. Sehingga setiap kali kita melangkah dan menjatuhkan suatu pilihan dalam hidup kita, apakah kita mengerjakan atau meninggalkan, maka kita jadikan agama sebagai ukurannya. Kita ingin punya rumah misalnya, kita ingin punya mobil atau motor, maka kita butuh biaya. Karena kita butuh biaya, terkadang seseorang harus meminjam. Maka pinjaman bermacam-macam modelnya. Maka sebelum kita memilih jenis pinjaman apa yang kita pilih, kita harus memastikan kesesuaiannya dengan aturan agama. Kalau ternyata skema dari pinjaman itu mengandung unsur riba, maka kita tinggalkan. Karena pasti itu akan menimbulkan keburukan dan kerusakan pada diri kita. Demikian pula pada aspek-aspek yang lain. Ketika seorang sedang diuji dengan penyakit, maka dia butuh sembuh dengan cara berobat. Maka sebelum kita memilih cara berobat seperti apa yang kita pilih, harus dipastikan apakah cara berobat yang kita pilih ini sesuai dengan aturan-aturan dalam agama, atau justru di dalamnya terdapat unsur-unsur kesyirikan. Jangan sampai kita memilih cara berobat yang justru itu menjadi sumber keburukan pada diri kita. Jadi dua hal ini yang menjadi pegangan kita, yang menguatkan kita di dalam menjalankan agama Islam. Perintah itu mendatangkan kemaslahatan, larangan yang kita tinggalkan itu adalah faktor selamatnya kita dari keburukan. Fama bu'itsa bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minal huda wa dinil haq akbaru dalilin wa burhanin ala sidqihi. Ya, dengan posisi perintah dan larangan sebagai sumber daripada kemaslahatan dan terhindarnya kita dari keburukan, maka secara otomatis itu menunjukkan bahwa apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam berupa petunjuk, perintah-perintah dan larangan-larangan itu merupakan bukti yang sangat kuat bahwa beliau benar-benar seorang utusan Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa burhanun baqin ma baqiyad dahr. Dan bukti dan petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah petunjuk yang akan tetap bertahan sampai
kiamat terjadi. Jadi statusnya sebagai petunjuk, dia tidak dibatasi oleh zaman. Dan itulah kekhususan daripada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, berbeda dengan apa yang dibawa oleh nabi-nabi terdahulu, di mana status petunjuk yang dibawa oleh nabi terdahulu itu dibatasi oleh zaman. Ya, ketika sudah ada nabi yang diutus berikutnya dan membawa syariat yang baru, maka otomatis yang sebelumnya tidak digunakan lagi. Ketika Nabi Muhammad SAW diutus, maka kitab-kitab yang sebelumnya itu sudah tidak bernilai sebagai suatu petunjuk bagi manusia yang hidup di masa Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW melihat pada tangan Umar bin Khattab beberapa lembaran Taurat, beliau marah kepada Umar dan mengatakan, laqad ji'tukum bayda naqiyah. Sungguh aku telah datang kepada engkau dengan sesuatu yang terang benderang. Lau kana Musa hayyan ma wasiyahu illa ittibai. Sekiranya Nabi Musa alaihissalam hidup pada masa Nabi sudah diangkat menjadi Nabi, maka pasti dia akan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia tidak akan menjalankan agamanya sesuai dengan kitab yang pernah diturunkan kepadanya, tetapi dia akan mengikuti Nabiullah Muhammad SAW. Dan itu akan terbukti di akhir zaman ketika Nabiullah Isa alaihissalam diturunkan ke muka bumi ini, maka dia akan mengajak manusia bukan kepada kitab yang pernah turun kepada beliau, tetapi kepada ajaran yang dibawa oleh Nabi kita Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fama bu'itha bihi Nabi sallallahu alaihi wasallam minul huda wa dinil haq akbaru dalilin wa burhanin ala sidqi wa huwa burhanun baqin ma baqiyad dahru kullama izdada bihi al-aqil tafakkuran izdada bihi farahan wa tabassuran. Jadi seorang hamba, seorang muslim, semakin dia memikirkan dan mentadabburi petunjuk-petunjuk yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia semakin tercerahkan, dia semakin yakin, dia semakin mampu melihat hakikat daripada ajaran agama ini. Sebaliknya, ketika seseorang jauh dari mempelajari agama, tidak memikirkan, tidak merenungkan betapa pentingnya daripada ajaran agama, maka dia juga akan semakin gelap semakin tertutup pandangannya terhadap kemaslahatan yang ada di dalam agama kita, sehingga agama hanya dilihat pada sudut-sudut yang sangat sempit. Agama hanya dianggap dia terlibat pada sebagian daripada urusan hidup kita, hanya pada saat pergi melaksanakan ibadah haji, pada saat ada orang meninggal. Padahal kalau agama ini dilihat secara lengkap, maka pasti akan mencerahkan orang tersebut dan mengantarkan pada suatu pemahaman bahwa agama ini adalah agama yang sempurna, mencakup semua aspek daripada kehidupan kita. Liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli liyu'liyahu 'ala sairil adyan. Jadi dengan posisi agama Islam yang sempurna, perintah-perintahnya sempurna, larangan-larangannya mencegah manusia secara sempurna dari segala bentuk keburukan, maka inilah yang kemudian mengantarkan agama ini dan para pemeluk-pemeluknya untuk selalu berada pada posisi yang lebih di atas daripada agama-agama yang lain. Bil hujjati wal burhan wa yadhharu ahlahu al-qa'imina bihi bis-sayfi was-sinan. Jadi ketika agama ini dipahami dengan benar, ketika agama ini benar-benar diilmui, maka pasti setiap yang memahami agama akan sampai pada kesimpulan bahwa agama ini memang tidak terkalahkan ajaran-ajarannya. Sangat sempurna ajaran-ajarannya. Dan itu terbukti pada orang-orang yang memeluk agama Islam, yang tadinya memeluk agama lain, kemudian dia melakukan studi
ya, melakukan berusaha untuk mempelajari agama ini secara objektif, secara jujur, maka dia akan melihat ternyata ini adalah agama yang sangat unggul, aturan-aturannya sangat luar biasa. Maka mereka memutuskan untuk memeluk agama Islam. Maka ketika ajarannya unggul, maka pemeluknya juga akan unggul kalau mereka mengamalkannya, kalau pemeluknya mengamalkannya. Tetapi kalau mereka tidak mengamalkannya, maka itulah yang menjadi penyebab pemeluknya menjadi terhinakan dan dikuasai oleh umat-umat yang lain. Ya, di bagian akhir Syekh Sa'di mengatakan wasara ihmaluhum lahu sababu taslitil a'da'i alaihim, dan disebabkan oleh tidak mempraktekkan ajaran agama oleh pemeluk-pemeluk agama Islam, itu menjadi penyebab tasallutul a'da'i alaihim, menjadi penyebab berkuasanya musuh-musuh agama terhadap pemeluk agama Islam. Jadi mestinya pemeluk agama Islam yang memegang kendali kehidupan dunia. Tetapi kenapa yang terjadi justru sebaliknya? Penyebabnya adalah karena pemeluk agama Islam tidak berpegang teguh pada agamanya. Wasara ihmaluhum lahu sababu taslitil a'da'i alaihim wa yurafu hadha min istiqra'il ahwal wa nadharin fi awalil muslimina wa akhirihim. Dan ini suatu fakta yang kita ketahui, yang dapat diketahui dengan melihat situasi dan kondisi di mana ada siklus dalam kehidupan umat Islam. Ada kalanya dia dijayakan oleh Allah, ada kalanya dia umat ini menjadi sangat lemah, ya, dan berada pada titik yang sangat terendah. Nah, kalau kita mau melihat apa penyebab dari semua itu, penyebabnya adalah sejauh mana dia berpegang teguh pada agama Islam. Ya, kita lihat pada masa Nabi SAW, pada masa para sahabat, kita lihat di sana ada kemuliaan yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena mereka gigih dalam berpegang teguh kepada ajaran agama. Ya, sehingga berbicara kejayaan umat, kemenangan, kemuliaan, dan kalimat-kalimat yang menunjukkan kejayaan, maka intinya itu adalah pada berpegang teguhnya umat ini pada agama Islam. Jadi tidak hanya pada bagian tertentu, bagian yang lain diabaikan, tapi pada semua bagian. Dan pondasi dan asas dari semua itu adalah akidah. Ya, asas daripada semua kebaikan dalam beragama itu pada akidah dan tauhidnya. Dan itulah yang menjadi sebab kenapa Nabi SAW sangat menekankan pada umatnya permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan akidah. Karena itulah asas di dalam membangun kebaikan-kebaikan yang lainnya. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.